nama mereka Oh, sendiri. jadi judi online itu modalnya rekening bodong. Kok masa pakai nama sendiri? Bro? Iya, Nggak bener mungkin. lagi. Nggak Iya, ada. tambah pinter nih, abis ini bikin ah. Rekening, maksudnya bikin rekening. Bikin rekening gue jual ke sono, ya kan. Kali-kali, oke. Akhirnya balik lah kau ya. Balik lah. Balik. Nah, berarti ketika kamu balik, kamu masih punya pegangan duit dong ya? Bawa duit ratusan juta masih. Oh, masih ya? Ya. Nah, kemudian apa yang kau lakukan setelah pas baliknya itu? Itu udah hijrah tuh ibaratnya. Hijrah, mulai ngaji, mulai Kemana ikut kamu? pengajian. Di Bogor, banyak. Alhamdulillah Allah kenalkan dengan banyak guru-guru yang baik, yang benar-benar ikhlas ngajarin, sampai diajakin, ayo nginep di rumah bapak, mau tanya apapun, diajakin sholat malam. Banyak guru baik, Masya Allah. Dan, tapi yang uniknya memang adalah, duit ratusan juta itu, Allah tahu Ogut lemah, nggak sanggup ngebuang semua uang haram itu, Allah kirim para penolong akhirnya. Maksudnya? Penolongnya para penipu, tukang tipu pada datang. Oh, itu bukan penolong itu ya, dia penipu ya. Tapi lu buat lu penolong ya. Penolong. Dan perlu waktu memang bertahun-tahun untuk menyadari bahwa itu penolong. Jadi Allah nggak izinkan uang haram itu masuk ke dalam perut. Jadi ketipu semua habis. Ditipunya gimana Mulai lagi waktu dari itu? nol. Ya, ngajak bisnis, ngajak usaha, padahal deket banget, tahu-tahu hilang, entah kemana. Ada contoh, kita waktu itu pernah pengen punya bangun perumahan barengan, kecil-kecilan, Properti ya? developer. Developer. Ya. Akhirnya, tapi habis, ya dalam hati ngerenung, ya lu lagi dijadiin jalan sama Allah buat supaya gua nggak makan duit haram itu, untuk jadi jalan ngebersihin. Iya. Ya sampai akhirnya mulai dari nol lagi. Sama istri mulai jualan kaos kaki di pinggir jalan tuh. Alhamdulillah, istri ikut dampingin. Oh. Yunda namanya, alhamdulillah. Oke. Sebelum kita ke istri, akhirnya lu belajar, uang habis segala macam. Mulai Ada dari pembimbing waktu itu. Ya, Punya- guru-guru. ada guru yang memang jadi ini suri Masya tauladan. Allah, ada. Siapa waktu itu? Oke, Haji Ustadz Ahmad Fatur Rahman, semoga beliau sekarang sudah wafat, semoga diri ini bisa jadi pahala jariah bagi beliau. Juga mungkin kalau yang orang-orang kenal mah Agim ya, itu udah kenal. Di Bogor juga ada Ustadz Samsam Nur Hidayat, Ketemu sama Ajim. ketemu waktu pesantren, Cerita karena nggak? sempat di Darut Tauhid. Cerita yang tadi Cerita sih. cerita. Cerita waktu itu udah nulis buku juga, udah beredar, diberikan kepada beliau. Oke. Jadi ya Pas dengar lu cerita itu, dia gimana? Ketawa apa gimana? nggak sempat cerita cukup banyak dengan beliau, waktunya padat ya. Cuman ya beliau mah nasehatin, ya udah ya masa lalu ya. Jadi masa lalu. dan ketemunya waktu ketika di sana kan cuman sepekan sekali kajian umum itu juga, kajian umum. bukan sesi pribadi, sesi yang bisa ngobrol berdua, nggak, belum sampai kayak gitu. Memang yang luar biasa tuh tadi almarhum Ustadz Fatur Rahman. Anak yang baru pulang entah Cina dari mana masuk ke masjid ikut pengajian. Tapi dipanggil sama beliau, ikut ke rumah bapak. Terus? Nginep. Kalau nggak nginep, datang ke rumahnya, diteleponin, dicariin. Dan ketika di rumahnya, jam 2 dibangunin. Diajak sholat malam, tahajud itu 2 jam berdiri. Beliau baca surat yang panjang, sholat. Ya Allah, biasa jam segini masih ngapain dulu mah kan. Ini sekarang sholat segala macam. Dan beres sholat itu didoain dengan tulus. Beliau juga sampai ngapain kok istilahnya, ini kiai itu di situ teh. Tapi ngedoain teh sampai netesin air mata. Mudah-mudahan dia ini suatu saat jadi mubalik ya. Sebarin kebaikan ke orang-orang. Mau ngajarin apa-apa, nggak ngerti apa-apa. Tugas kita nggak ngubah orang, tugas kita nyampein aja. Orang jadi baik, itu Allah yang ngubah. Orang nggak jadi baik, selagi kita lihatnya karena Allah, tetap jadi pahala di sisi Allah. Apa ruginya? Ajarin apa saja, yang penting jadi kebaikan. Sampein. Didoain. Kok sebegitunya ya, ngapain gitu istilahnya. Ketemu orang Cina entah nggak jelas dari mana ini, tahu-tahu disuruh ke rumahnya, diajarin, silakan tanya segala macam, silakan bapak pengen ajari. Dan udah gitu beliau nyeletuk, bapak mah meninggalnya nanti sama kayak Nabi umur 63, dikabul sama Allah ya umur segitu. Jadi dalam keadaan masih insya Allah ya akhirnya wafat dalam, mudah-mudahan jadi pahala jariah. Amin. Dengan lu cerita di sini pasti banyak yang mendoakan juga, dan itu memberikan pahala tambahan ya untuk beliau, dan pastinya lewat kebaikan yang beliau berikan kepada lu juga. Oh, kemudian lu start semuanya dengan berjualan. Bukan ketemunya bukan Kodenis yang waktu masih banyak duit nih, itu Masya Allah. Waktu itu ini ya udah nggak ada duit ya. Ketemu mulai Nol dari ya. sempat jadi kurir JNT juga kok. Geheng-gehengan nganterin paket. Oh. Coba Lion Parcel lebih bagus ya. Iya. Oh iya, Lion sponsor. Parcel. Belum sih. Moga-moga habis ini sponsor Lion Parcel ya. Iya. Terus waktu itu kenapa mau sama dia? Beliau udah soleh. Masuk sini mau nggak?
Ngobrol dikit. Kan dipakai cadar juga nggak apa-apa ya? Sok dikasih itu dikit deh. Hei, terima kasih mau bergabung. Iya. Sudah berapa lama kok kenal laki-laki ini? Sudah 3 tahun 1 bulan. Oh, kamu orang mana? Aku Medan. Medan ya, dia Bogor ya. Bogor. Ketemunya di situ ya. Di Bandung. Pesantren Darut Tauhid. Iya, kok bisa sampai di sana sih? Dari Medan ada di apa? Di Pesantren Darut Kok Tauhid. bisa kamu Bandung. ada di sana? Aku santri karya Darut Tauhid. Cabang Cabang Medan. Medan. Punten namanya siapa? Yunda. Yunda ya, Yunda ya. Terus kenapa waktu itu bisa suka sama dia, ganteng ya pasti ya? Justru dari banyaknya santri-santri yang naksir sama beliau, aku tuh nggak suka sama beliau. Oh, kenapa kau nggak suka dia? Karena aku kan introvert. Aku tuh kurang suka laki-laki yang jadi pusat perhatian. Oh. Karena aku nggak suka jadi pusat perhatian ini, jujur aja gitu. Iya. Tapi pada saat itu di antara banyaknya yang datang, beliau itu berani langsung nemuin bapak aku. Oh, berarti kau yang naksir dia? Awalnya. Belum naksir sih, karena ta'aruf kita. Oh, ta'aruf ya? Iya, Gimana cerita ta'arufnya itu bisa terjadi? Jadi awalnya dijodohin. jodohin. Ada teman kadar dakwahnya dia, Teman satu santri. kantor sama aku di DTP Dikirimnya ke Medan. cabang Medan, aku dikirim ke cabang Surabaya. Oh, terus Dia yang jadi double agent. Ta'aruf. Promoin Yunda ke aku, promoin sebaliknya, promoin saya ke Yunda. Aku nggak sama-sama mau ya, sama-sama orang jaraknya segitu Iya. jauh. Jadi dia Tapi- lah yang ngejodoh-jodohin gitu loh. Iya. Terus malah rapat nasional Sedarut Tauhid se-Indonesia dikumpulin ke Bandung. Itu pertemuan pertama. ketemu. Ketemu, ngeliat. Karena kan ngewakilin cabang Medan, ngewakilin cabang Surabaya, ketemu di Bandung. Tapi kan dia cadaran nih ya? Belum. Waktu itu Oh, belum belum. bisa. Oh, waktu itu belum. Ya, oke. Oh, ini ada ceritanya lagi. Belum. Jadi aku dulu nggak kayak gini, Bang. Bagaimana dulu? dulu udah berhijab tapi ya, deh. Udah syar'i. Iya, udah syar'i ya. Iya, belum. Kalau aku tadi cerita, jadi aku tuh SMP, SMA tuh masih buka tutup pakai kerudung, belum pakai kerudung sepenuhnya. Mulai pakai kerudung itu kuliah pun itu gayanya itu kayak masih anak zaman sekarang, pakai celana jeans koyak-koyak, terus kemeja aku Koyak-koyak. gulung, tomboy lah dulu, tomboy. Nah dari situ terus aku hijrah juga sama kayak beliau. Gitu. Oh, kamu punya kisah juga. Aku juga punya kisah. Oh, kisahmu bagaimana? Kisah hijrah. Oh, ini 2 orang hijrah nih ketemu nih. Satu hijrah judi. Kamu hijrah apa? Judi juga dulu. Enggak. Jauh. Kalau dia di Thailand, lu di Hong Kong ya? Lu apa dulu? Aku mah jauh banget dari dunia gitu, enggak kepegang sama sekali. Awal mula aku hijrah itu karena ketika itu aku ngelihat ada teman baik itu, dia sakit leukemia. Kemudian meninggal, usia muda, masih kuliah semester 4, meninggal. Nah dari situ tuh aku kayak ngelihat, kok orang bisa meninggal ya gitu. Abis meninggal dia mau kemana ya kayak gitu. Aku sempat mikir. Jadi dari 3 pertanyaan yang tadi Ko Denny sempat sampein tuh kayak, dari mana kita berasal? Aku Muslim dan aku tuh udah tahu banget lah. Aku ini dari Allah gitu ya, dari Tuhan. Untuk apa sih kamu diciptakan ya? Dari teori aku udah tahu ya, buat beribadah lah, sholat, puasa, zakat. Nah yang ketiga nih, jadi jalan aku buat memutuskan buat hijrah. Beres mati, kamu mau kemana gitu? Nah beres teman aku meninggal nih, aku tuh kayak ketakutan gitu loh. Nanti setelah mati, emang ada kehidupan lagi kayak gitu? Sempat nanya juga dalam diri. Dan ketika aku buka kitab suci Al-Quran gitu ya, buka-buka, ada surga dan neraka gitu. Kalau misalnya kita berbuat baik, ya nanti kita akan pulang ke kampung halaman gitu kan, surga. Kalau kita berbuat buruk, ya nanti balasannya pun ada gitu di sana. Ketakutan setengah mati dong, di situ aku masih buka tutup kerudung. Padahal kan aku seorang muslim gitu ya. Aku belum pakai kerudung sepenuhnya. Terus pergaulan juga kayak gitu. Ya, orang menyangka seorang Yunda Faisyah itu adalah anak pesantren. Aku baru expose di sini loh, Bang. Cerita masa laluku. Oh, jadi kamu itu sebenarnya banyak menutupi hal juga saat itu. Bukan menutupi, tapi memang masa lalu itu benar-benar udah aku tinggalin. Jadi aku yang dulu tuh masih buka tutup kerudung. Terus aku dulu sempat juga ikut lomba apa Bu ya? Sunsilk Hijabhan. Sunsilk Hijabhan, dunia modeling, terus dunia dancer ya Bu ya. Oh, kau dancer bisa joget-joget. Aduh. Ih, lucu ya. Tunggu. Jadi ceritanya
Maaf ya. Jadi tidak semua orang yang berhijab itu beneran sudah hijrah gitu ya? Iya, wallah Punya alam masa ya. lalu wallahu ya, punya alam masa ya. lalu masing-masing. Iya, Masa lalu maksudnya kan masing-masing. kalau kita lihat kan kalau istilahnya kalau ketika kita berhijab itu kan berarti kita menyatakan bahwa kita tuh udah hijrah gitu.